Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ada di dalam bait-Mu bersama-Mu Tuhan. Dan Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, Engkau hantar kami Tuhan di dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami bersyukur untuk waktu yang kesempatan Engkau berikan bagi kami semua ini. Dan hamba serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau berbicara melalui firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami. Dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, umat Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita memuji dan naikkan penyembahan kita di hadapan Tuhan yang terbaik. Kita berdiri di tempat ini dengan iman, kita akan berjalan dengan iman, sebab ada kemenangan demi kemenangan telah menanti kita semua. Semua anak-anak Tuhan telah diberikan kuasa untuk menjadi pemenang. Haleluya. Di bawah
Haleluya. Oleh dengan darah anak domba kita telah diselamatkan. Haleluya. Ya, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita
Mari kita berdoa bersama-sama untuk sebelum firman Tuhan ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Segala pujian kami telah naikkan kepadamu Tuhan. Menghantar kami Tuhan untuk kami masuk di dalam firman-Mu. Biarlah tiap kata firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan ada di tengah kami. Menyertai di dalam firman-Mu Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hamba serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Waktunya Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-126 berkata demikian. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah membuat sesuatu indah pada waktunya. Setiap orang mengharapkan keindahan itu selalu tiba di dalam hidup setiap kita. Itulah sebabnya orang percaya yakin Tuhan pasti menolong pada waktunya. Amin. Kan dia selalu memberikan pertolongan bagi setiap orang yang berharap kepadanya dan percaya. Namun yang menjadi persoalan, tidak semua orang mengerti kapan waktu Tuhan itu akan menolong kepada kita. Tidak jarang karena tidak mengerti akhirnya menyebabkan mereka menjadi tidak sabar untuk menunggu pertolongan Tuhan dinyatakan. Padahal di pihak Tuhan, Ia sudah menyelesaikan segala sesuatunya dengan sempurna. Yaitu di dalam melalui penumpahan darahnya dan kayu salib. Dia rela berkorban untuk kita semua. Jadi artinya di pihak Allah dia sudah siap untuk menolong kita. Sekarang tinggal tergantung kepada kita. Apakah kita sudah siap menerimanya? Persoalannya kapankah waktu Tuhan menolong kita itu? Tergantung pada kapan kita mulai hidup berkenan kepadanya. Artinya pertolongan itu dinyatakan kepada kita sudah siap menerima pertolongannya untuk mengalami mujizat. Dalam ayat bacaan ini tadi kita jumpai 4 hal yang menjadi jawaban tentang kapan waktunya Tuhan untuk menolong kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat 121 ini jelas di situ dikatakan pada waktu kita berserah kepadanya. Maukah kita berserah kepada Dia? Apakah masih masuk ada di dalam akal pikiran kita untuk bertindak sendiri? Tetapi hal itu sangat tergantung pada sejauh mana kita berserah, berharap, beriman padanya. Oleh karena itu kita harus segera berserah secara total padanya. Sebab selagi kita tetap mengandalkan kekuatan sendiri, maka Allah tidak akan turun tangan dan memberikan pertolongan bagi kita. Jadi yang pertama ini jelas bagi kita untuk kita berserah kepada Dia. Dalam hal yang kedua ini, kalau membaca di dalam Mazmur 119 ayat 124 sampai dengan ayat 127. Pada ayat ini dikatakan pada saat kita menghargai firman Tuhan lebih dari segalanya. Itu penting bagi kita menghargai firman Tuhan lebih dari segalanya. Firman Tuhan adalah isi hati Tuhan sendiri. Jadi kita mentaati firman-Nya artinya kita hidup berjalan dalam kehendak-Nya. Pastilah pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita sekalian. Karena itu jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita ini. Ini penting sekali di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar
untuk ada dalam kita, tetapi kita tidak mau melaksanakan di dalam diri kita. Dalam hal yang ketiga di sini saudara, di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 adalah bagi kita pada saat kita berjalan dalam iman. Iman itu sangat penting bagi kita sekalian, karena kita tahu kita belum melihat, tetapi kita sudah memiliki iman, maka akan terjadi nyata bagi hidup kita. Allah berjanji pasti akan memberikan pertolongan, dan bagi orang beriman itu adalah ya dan amin. Pertolongan itu pasti terjadi dalam hidupnya. Lambat atau cepat, itu adalah waktu Tuhan bagi kita. Setiap kita maunya cepat, tetapi kalau waktu Tuhan itu kita harus bersabar untuk kita menunggu. Sampai kapanpun kita akan tunggu. Seperti halnya pada saat sekarang ini, semua orang gelisah. Pandemi ini belum habis-habisnya. Corona lebih terus bertambah. Sampai kapan ini bisa berakhir? Tapi bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, pertolongan demi pertolongan itu pasti ada. Hanya kesabaran dari kita untuk kita mau melaksanakan atau tidak. Dan itulah yang kita harus mentaati akan kehendak Tuhan di dalam diri kita. Hal yang keempat di sini, Mazmur pasal 84 ayat yang ketiga. Dalam ayat ini saudara, pada saat kita hancur hati di hadapan Tuhan, apa yang harus kita buat? Dalam keadaan hancur hati kita di hadapan Tuhan, kita mau berserah, kita mau beriman, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Dia dan melaksanakan apa yang telah Dia inginkan kepada kita sekalian. Alkitab mencatat di sini, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi masalah, kadangkala kita tidak mengerti dan kita tidak bisa menerima di dalam masalah itu. Baru-baru ini ada yang menelpon kepada saya. Dia katakan dia kehilangan kunci motor dan STNK. Lalu dia marah kepada orang yang memakai kendaraannya itu. Saya bilang, kamu tidak boleh marah. Satu-satunya jalan adalah datang kepada Tuhan, berdoa. Berdoa, berdoa. 3 kali saya katakan itu. Kemudian dia iman dalam hal ini, saudara. Mulanya dia tidak acuh pada orang yang menghilangkannya. Tetapi saudara-saudara, kemudian esok harinya tuh, setelah agak siang, dia katakan sudah diketemukan. Puji Tuhan, saya katakan. Betul kan? Dan itu STNK dan kunci motornya itu ada yang mengantarkan kepada dia. Karena alamatnya jelas. Kemudian dia antarkan ke dia itu. Dia yakin percaya bahwa Tuhan mendengar doanya itu. Dia sudah bikin surat laporan ke polisi untuk membuat ulang itu. Nah, di situ baru dia yakin percaya bahwa campur tangan Tuhan itu benar-benar nyata. Kapanpun Tuhan siap untuk menolong kita, amin. Hanya dengan disertai doa, didengar oleh Allah. Persoalannya sudahkah kita hidup suci? Sudahkah kita berserah, berharap serta beriman padanya? Jika ya, sudah kita lakukan hal ini, yang perlu bagi kita untuk kita bersabar. Sabarlah menunggu waktunya Tuhan.
Karena waktu Tuhan itu bukannya waktu kita. Banyak kali orang ingin melakukan segala sesuatu segera secepat mungkin. Ya. Seolah-olah seperti instan orang membuat kopi itu minum cepat. Tapi waktu Tuhan bukannya demikian. Dia mau lihat sampai kapan kita bertekun. Sampai kapan kita bisa ini mengharap dan percaya lebih dalam kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tahu bahwa waktu Tuhan itu sungguh indah bagi kita, maka tidak ada hal yang lebih indah daripada waktu Tuhan yang diberikan bagi kita. Hal itu sangat-sangat mudah bagi kita. Di dalam ayat yang saya paling senang di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Dikatakan untuk kita berserah dan percaya, maka dia akan bertindak. Suatu hal yang mudah, tidak sulit menghadapi situasi apapun. Dia yang bertindak, bukan kita yang bertindak. Maka segala sesuatu itu pasti akan terjadi kalau kita berserah sepenuh hati kita. Bukan kita coba-coba, tapi seringkali orang kita sudah berserah tapi masih berpikir, apa iya ya, apa mungkin ya. Nah ini yang seringkali tidak akan bisa terjadi. Tetapi kalau kita sudah serahkan sepenuhnya semua ini kepada tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak, maka kita akan mendapatkan hal yang nyata bagi kita. Karena dia sudah rela berkorban di atas kayu salib. Yang berarti betapa besar kuasanya yang dia alami di dalam kehidupannya. Dan dia rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tahu waktu Tuhan itu, kalau ini diizinkan terjadi, maka saya percaya bahwa kita akan melihat betapa besar artinya itu buat kita sekalian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kita bersiap untuk kita masuk di dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, penuhi saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu, satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat.
pengakuan tubuh dan darah Kristus ini. Kita pegang roti ini pada tangan kanan kita dan anggur itu pada tangan kiri kita. Mari kita merenungkan sejenak sambil berdoa di dalam pengakuan dosa sebelum kita makan minum tubuh dan darah Kristus ini. Apakah kita masing-masing benar-benar sudah berpaling dari dosa dan bertobat? Apakah kita masing-masing hanya mengharapkan tebusan Tuhan Yesus saja untuk menyucikan kita serta membebaskan kita dari hukuman dosa? Apakah kita masing-masing sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Dan karena Ia tiada bercela dalam kebenarannya, maka kita pun dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Apakah pada saat yang kudus ini kita masing-masing hendak memperbarui penyerahan diri kita kepada Yesus Kristus, serta minta urapan Roh Kudus agar kita tetap berjalan dengan Tuhan? Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat tubuh Tuhan kepada tangan kanan kita. Junjung setinggi-tinggi dari kepala kita. Dan taruh cawan berkat darah Tuhan pada tangan kiri dada kita dan dengarkan akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang Tuhan pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan bersama-sama dengan percaya. Sekarang kita angkat cawan berkat, itulah darah Tuhan, pada tangan kanan kita. Dan dengarkan akan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang Tuhan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya ada mujizat-Mu terjadi tengah-tengah kami. Darah-Mu berkuasa Tuhan, menyucikan kami. Darah-Mu berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit apapun juga. Kami percaya ada mujizat-Mu terjadi tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan semua ini Tuhan. Seluruhnya menjadi suatu kemenangan bagi kami di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia dari Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia dari Roh Kudus.
Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Teman-teman pemuda dan remaja, jangan lupa setiap Sabtu ada ibadah online Youth dan GC di YouTube channel Gebis BKTV. Untuk adik-adik, setiap hari Minggu kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu Growing Kids di YouTube channel Gebis BKTV. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati dalam doa akhir ini. Bapa dalam surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Baik di dalam firman-Mu Tuhan, boleh menjadi rema bagi kami. Dan Tuhan Yesus, kami tahu waktu-Mu Tuhan, bukan waktu kami. Dan waktu kami bukanlah waktu-Mu Tuhan, sehingga kami percaya kami boleh menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar ini Tuhan tidak akan sia-sia kembali bagi kami Tuhan. Kami mau tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau pasti akan memberikan pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai di dalam kehidupan kami sekalian Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang menderita corona Tuhan. Kami percaya Engkau juga menjamahnya Tuhan. Berikan kenyataan Tuhan, kesembuhan itu terjadi Tuhan. Agar banyak mujizat-Mu terjadi bagi dalam bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau selalu menyertai bagi kami Tuhan. Sekalipun banyak hal yang kami harus selesaikan, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa akan campur tangan dan menyelesaikannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan masalah mereka di dalam hidup mereka. Tetapi yang jelas Engkau campur tangan Tuhan. Memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh percaya bahwa Engkau sungguh baik, maha baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat-Nya kekasih, terimalah berkat, limpah rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata, amin.